Hari gunung terakhir Burangrang. Semangat Kang. Burangrang. 3, 2, 1, go! Wih, cakep nih. Tadi dikasih tidak masuk akal jalurnya. Keren banget. Assalamualaikum, dengan Windy Siliwangi di sini. Kali ini gue pengen ngajak kalian untuk menikmati pelarian gue. Cialah pelarian. Ya, maksud gue adalah menikmati indahnya bumi Pasundan di Race Bandung 100 Ultra kategori 100 km. Yang mana itu bakal ngelewatin Gunung Palasari, Pangparang, Gunung Bukit Tunggul, Gunung Tangkuban Perahu, dan Bukit Rolling-Rollingan yang belum pernah gue lalui sebelumnya. Oke, sebelum itu yuk ikut gue buat cek mandatory gear, ambil respect, dan taruh drop bag di Hotel Swiss Beldago. Oh ya, BTW sekarang ini di hari Jumat tanggal 12 September 2025, dan di tempat ini juga gue akan start keesokan harinya jam 5 pagi. Yuk ikut gua buat senang-senang di sini. Cus, mari. KTP sama barcode-nya. Lancar tak lancar. Gak ada yang tinggalan? Terus kesehatannya. Atas nama Muhammad Siliwangi ya? Kita mulai dari surat sehatnya dulu. Oh baik. Oke. Tinggal barcode. Siapkan. Oke. 100 kilo. Iya. Podium dan amin. Boleh silakan. Dulu di data. Boleh pegang? Boleh. Ini udah yang keberapa kali nih 100? Boleh lihat barcode sama ID card. Gini 100 kilo. Oke, boleh sip. Terangin lagi. Semuanya komplit. Tinggal cekan. Itu ikut yang Ini KTP-nya ya. Kita mandatory cek, taruh barang sesuai dengan kotak. kayaknya 100. 100 kilo juga. Gitu ya. Paling bawah. Sip. Sekarang kita cek mandatorinya. Apakah lengkap? Tidak. Berarti snack pasti kesini langsung. Oke. Juga terima blanket, cup, obat-obatan, batar tiket ini. Oke. Terima. Wisselnya dicoba. Oh, jawabannya dulu. Sambil ini Boleh dicoba tuh. Oke, aman. Tinggal satu poin. Siap, 2. Saya terima ya. Kawawan Gunawa. ID card-nya. Oke. Siap. Semuanya lengkap ya. Di best file-nya udah di-download ya? Sudah masuk. Oke, aman ya? Nggak ada bermasalah? Oke, siap. Nanti tinggal tunggu di sana ya Kak. Nanti bakal namanya dipanggil buat beli. Tesnya Mas ya? Ya. Boleh kertasnya. Oh iya,
jersinya size L. Ambil ini. Oh, iya. Boleh di itu rankingnya diambil salah satu mandatorinya. Ini dikira ngangkut. Oh ini Memang 2. Halo. Jadi tadi habis kita jalan-jalan ke tempat respect. Jadi tempat respectnya cukup apa ya, berbeda ya dibanding dengan event-event yang gue ikut sebelumnya. Karena gue ikut Bandung Ultra ini baru pertama kali, jadi memang apa ya, ada sesuatu yang memang berbeda gitu ya. Jadi untuk respectnya tasnya seperti ini. Isinya dress jersey, terus produk-produk sponsor nggak banyak. Produk-produk sponsor Amino Vital, Neuromasil, Granova, Perfect, ya sama voucher-voucher dan brosur-brosur. Jadi di sana tadi masuk ke respect di apa namanya, di Dago, di Swiss Bell Dago masuk. Habis itu kita jadi ada dua ya, jadi ke kiri buat tes kesehatan bagi yang belum tes kesehatan, lalu kita ke sebelah kanan. Sebelah kanan itu untuk cek mandatory gear. Jadi emang cek mandatory gear ini termasuk yang sangat ketat menurut gue ya. Jadi bener-bener dicek satu-satu dan dicek fungsinya, fungsi kegunaan dari gear itu sendiri. Misalnya peluit ya, peluit itu harus ditiup supaya berfungsi, supaya tahu itu berfungsi. Jadi setelah cek mandatory gear, lalu kita ambil bib dan ambil selembar kertas. Dan uniknya itu kita dapat ini ya, cukup unik sih, kayak kartu gini. Ini sebagai hadiah kenang-kenangan sih, oke banget. Nah, setelah dapat bib, kertas untuk mengambil resti ini respect sama drop bag. Jadi setelah itu kan kita ambil respect, setelah itu taruh drop bag. Nah, drop bag ini ternyata ada dua, maksudnya ada dua titik. Jadi di titik KM 30 sama di KM 80. Dan ini sih entah guanya yang memang nggak ngikutin atau kurang info, atau memang panitia tuh memang baru kabarin gitu. Jadi setahu gue tuh yang di websitenya aja di KM 58. Di websitenya kan ada di KM 58 ya. Jadi gue cuma bawa satu aja buat kan ada di KM 30 sama KM 80 ya. Jadi ya udah gue taruh di KM 80 aja gitu. Jadi nggak di awal, di 30 km awal, enggak. Jadi udah drop bag di situ. Setelah drop bag, nah rencana juga mau ikut rest briefing untuk ultra, tapi
rest briefing tuh jadwalnya jam 1:30, tapi jam 1:30 lewat masih belum. Ya udah akhirnya gue ke hotel aja. Nah setelah gue naik Gojek baru mulai tuh rest briefingnya. Jadi ya udah di perjalanan gue denger rest briefing sampai di hotel. Gue denger rest briefing. Ya, jadi itu sih respectnya cukup dari sisi mandatory gear itu cukup ketat. Dari sisi flow-nya sih cukup oke. Mungkin ada info-info yang memang kurang diinfokan atau memang guanya yang belum update ya. Misalnya titik COP ya. Karena memang mereka juga menginfoin tuh kalau Gipex juga telat ngirimnya karena memang ada beberapa hal yang jalur yang biasa mereka lewatin tuh sekarang tuh nggak diizinin. Misalnya kayak Tahura, lewatin Tahura tahun ini nggak ngelewatin Tahura gitu. Jadi ada beberapa masalah teknis lah di lapangan, jadi mereka nggak bisa buat memberikan Gipex yang lebih awal, karena Gipex lebih awal. Oke lah, sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting pada saat ini sih terinfokan ke semuanya. Ini kita coba gua kasih tahu apa yang perlu yang gua bawa. Nah, dari atas topi biasa, gua pakai face-nya face summit. Nah, ini dikasih kelincingan karena memang berita-berita yang ada di Instagram, yang ada di sosial media lain tuh macan di Lembang Zoo tuh lepas. Jadi sebagai antisipasi tuh mereka sampai ngebuat ini loh, kelincingan gini. Sangat apresiasi sih gua. Ini semua diberikan ke semua peserta. Lalu ini ada bib number. Untuk outfit gue ini pakai finisher Borobudur karena menurut gue ini enak ya, enak buat dilariin. Terus gue pakai celana Duraking biasa, jaket waterproof yang Edik, sepatu Hoka. Nah, untuk tidak mengulangi kejadian pada saat di Dieng Trailer, gue beli yang Nightcore yang ada lampu kuningnya, lampu biar gak, lampu anti kabut, jadi untuk mengulangi kesalahan kemarin. Lalu ada gel stripe, terus juga ada stick. Nah, ini gue bawa 3 karena memang event tuh pada saat waktu rest tuh kan istilahnya seharian panas ya, dan juga di sana tuh nggak terlalu teduh banget lah itunya. Jadi yang gue lihat di video-video tuh suka ngelewatin jalur-jalur yang tanpa ada teduhan pohon. Jadi gue bawa 3 soft flash yang isinya masing-masing 500 ml. Dan gue nggak mau ngulangi lagi pada saat di trailer kemarin. Pada saat naik ke Bismo tuh gue sampai kausan tuh, jadi nahan pes gue, jadi gue nggak mau kausan lagi. Nah, untuk selanjutnya ya trekking pole Muji. Ya, jadi itu aja sih untuk respect gue kali ini. Respect untuk outfit gue pada saat Bandung Ultra 100. Ka-30 telu Bagawan Sawidak 5 Salawe Pancar Nagara Neda Nang Tayung Wong Atus sakabehna. Pun sapun pamugi Gusti nang tayungan urang sararea pamugahana rahayu caina
rahayu leuweungna, rahayu gunungna, rahayu nagarana, rahayu buanana. Tadi udah ngelewatin race pertama sekitar 20 menit yang lalu. Hanya refill air dan makan semangka aja. Ayo, sekarang udah 2 jam pas, jarak 11,9 kilo. Jam 55 menit. Sekarang posisi lagi nanjak ke Gunung Palasari. Lihat teman-teman keren. HR yang mulai menanjak. Slow down dahulu. Slow down. Tapi enaknya adem, belum kena sinar matahari langsung, tanahnya masih rapat. Berat. Oke. Kencang? Up, udah Cukup? Oke. Semangat Pak. Pagi-pagi. West Palasari, Puncak Palasari 1852 DPL.
menuju S2 tenda biru. Kira-kira sekilo 2 kilo lagi deh. Air udah habis, harus refill. Kita nanti refill botol yang ketiga, 1 cola 2 air mineral. Gila view coy, istimewa view-nya. Punten Bang. Ada cola nggak, Mas? Coca-Cola? Ini full Coca-Cola? Iya. Ini air putih. Ketemu lagi di sini. Neng ngopi. Oke, di sini udah mulai panas. Gua ngerasa di sini pace gua sedikit lambat. Ya karena emang lambat juga sih. Ya, bukan tanpa alasan juga, karena memang menjaga kontinuitas dalam bergerak, karena gue takut ketika terlalu cepat HR menanjak sehingga asam laktat di kaki mulai numpuk yang bikin gue cepet kecapean. Padahal jarak masih panjang. Dan di WS ini gue mulai pakai mode 3 soflash, 2 air, 2 diisi air, dan 1 diisi cola. Jarak WS ini ke WS selanjutnya, WS Cibesi, kurang lebih 9 kilo lagi, dan harus melewati Gunung Pangparang dengan ketinggian gunung sekitar 1900-an mdpl. Namun kemiringannya nggak begitu curam. Sebenarnya sih cukup runnable, tapi nggak tahu deh bisa gua lariin apa enggak. Sampai saat ini cuaca masih cerah, cenderung terik, belum ada tanda-tanda mendung mau hujan. Karena salah satu yang gua khawatirin adalah hujan yang bisa bikin trek menjadi licin dan lebih teknikal. Apalagi kita masih harus ngelewatin Gunung Bukit Tunggul, yang mana yang gue cari infonya salah satu trek yang paling teknikal di lintasan 100 km. Sementara perjalanan masih jauh, lebih bijak sekarang gue memasang target jarak antar WS supaya nggak kena mental duluan. Habis dari WS 2 tenda biru, cukup banyak makannya, makan pisang, semangka, refill air, mau cola. Selanjutnya kita apa ini? Gunung apa ya? Gunung apa ya? Pangparang apa ya? Oke deh, tiba-tiba lagi. Sampai jumpa. Pos 2 Gunung Pangparang, tapi kita lagi downhill. Setelah downhill Gunung Pangparang, kita ke Bukit Tunggul. Yang elevasinya sekitar
2000-an 1100. Kita tarik panas. Panasnya minum aman sih lagi WS. Yuk. Lurus udah di WS, udah ngebut, makan gede, makan nasi sayur asem sama ikan asin, terus makan semangka, refill air, refill cola. Kita siap untuk melakukan unggul. Ayo. Ayo Pak. Ayo masuk pendakian unggul. Terus 3 tanjakan Lutung. Ya, makasih. Bersyukur kering downhillnya, kalau enggak ya wassalam. Downhill open uphill tadi Bukit Tunggul teknikal banget, gila. Bener-bener menguras emosi dan pikiran dan tenaga tentunya. Dan kopi. Lagi kita WS berapa ya? 4 atau 5 ya? 4 kayaknya. Di sini juga ada dropback, tuh gua nggak naruh dropback. Ada juga angkutan untuk diangkut. Malam. Apa lagi Kak? Aku isin lagi ya? Udah, bentar. Nggak juga sih kayaknya. Rolling dulu santan. Rasa lebih santannya di WS. Udah check out
Ya nggak ngambil robek tadi. Lumayan ada popnya, cuanki, refill air, buahnya lengkap, layanannya the best. Apa? Binarung? Apa Bintarung apa ya tadi? Mau guys, the best deh. Full sport. Ini pohon pinus apa pohon jati ya? Oh karet. Ini lagi sayap. Sekarang udah jam 2 siang. Udah agak mendung. Udah 9 jam 9 menit. Kita bergerak dengan waktu tempuh 40 kilo. Jadi checkpoint sampai WS selanjutnya itu bisa dibilang tenabel ya, hanya karena memang elevasinya cuma 300 dengan jarak 11 kilo, jadi ya bisa dilari. Asli kebut mulai datang dan gak hujan. Benar sekali. Akhirnya ngelihat dunia luar setelah terperangkap oleh pohon karet dari tadi. Cola isotonik? Cola. Nyata. Tiga orang yang lewat. Air biasa. Bisa sebelah sini. Cikari.
baru aja check out di US Cikawari, US kelima kalau nggak salah. Nggak ada makanan berat, si refill aja, air, makan semangka dan jeruk. Baru 4 orang. Iya. Najam. Iya. Oh, ke atas itu kan? Hah? Ke atas sana. Iya, ke atas itu. Puncak itu. Ya ini nih, sana set gitu. Sampai yang paling kanan enggak? Iya. Iya. Enggak, kita di sini tuh WS kan ntar. Oh, dari sini. WS yang belakang ini. Iya, tapi nggak sampai itu kan? Enggak dong. Tapi ke kiri kan ya? Iya. Dikasih vertikal dulu sebelum turun, sebelum ke WS Cikawari. Jalur tidak dikenal. Sudah halfway. Udah 53 sih. Ya, halfway tadi di sekitar 11-12 jam. Sekarang menuju guys selanjutnya. Tadi dikasih tidak masuk akal jalurnya. Aduh, bener kagak sempet buat record yang bener-bener segitunya jalur. Indahnya di Pasundan, tentrem, damai. Sini lagi mendung sih, udah jam 5:30. Bentar lagi kita ketemu malam. Malam ini PR sih. Sampai ketemu malam ya. Downhill turunan. Oke. Ya. Setelah ngelewatin satu gunung, rollingan yang jam dengan jarak 14,9 km. Akhirnya sebentar lagi kita masuk WS. Jauh banget WS-nya. Untung malam hari, jadi nggak begitu banget haus. Akhirnya sampai di WS Cibesi, jarak terjauh antar WS sekitar kurang lebih 15 kilo. Kondisi air semua habis, tenaga habis. Di sini bersyukurnya bisa minum jus mangga. Gak expect juga sih ada jus mangga.
Kaget tapi seneng, apresiasi full untuk panitia dan kru, mana masih dingin lagi. Setelah minum jus, dilanjut makan nasi sop yang habis dalam beberapa lahap. Maklum, saking laparnya, karena memang perlu solid food. Di sini gua cukup lama istirahatnya, menunggu teman yang masih perlu recovery dan menghilangkan ngantuknya. Di WC ini sambil menunggu waktu dan istirahat, gua buka HP, sempetin ngabarin orang di rumah. Ngabisin di WC ini kurang lebih setengah jam lah kira-kira. Nah, ngomong-ngomong ngabarin orang rumah, sebenarnya gue pengen ngabarin orang rumah itu di WS sebelumnya, WS Cibitung yang gue ngejar gelap itu. Sayangnya di sana nggak ada sinyal. Akhirnya baru kesampaian sekarang ini sekitar jam 11-an. Ya, meskipun hanya lewat WA, setidaknya orang rumah tahu kondisi kita dan kita masih ongoing proses. Ya, karena memang rutinnya edan sih, keluar hutan cuma buat WS doang. Setelah WS masuk hutan lagi. Benar-benar drill trail ini mah. Puncak Keramat Kaler. Akhirnya sekarang kita rolling kan menuju WS Tropik. Apa namanya? Akhirnya sampai juga di WS Dropback setelah melewati rute pinggiran sawah yang licin, jembatan bambu yang aduhai, naik ke puncak Keramat Kaler. Nah loh, udah di puncak Keramat lagi, sampai dengan rolling-rollingan yang membosankan. Serta memasuki jam rawan, datang dengan terngantuk-ngantuk. Kurang lebih jam 3 pagi, gua tiba di WS ini, WS Treetop atau Cikole. Dari WS ini berarti tinggal 2 WS tersisa, WS Jayagiri dan WS Salikur, serta puncak Upasil Tangkuban Perahu. Duh, kalau dipikirin sih kayaknya berat banget, masih harus naik 1 gunung lagi. Apalagi tenaga udah sisa-sisa di jam segini. Ya, oleh karena itu yang perlu gue pikirin sekarang adalah nyampe dulu ke WS Jayagiri. Kalau udah nyampe di WS baru deh mikirin nanjaknya. Di sini makanan dan minuman sangat lengkap, tapi gua cuma makan pop mie dan nasi putih aja. Banyak gorengan, cuanki dan lain-lain. Tapi entah kenapa kayak males aja gitu buat makan. Selain makan dan refill air, di sini gua ganti baju dan ganti topi. Seenggaknya badan gak lepek banget. Oh iya, di sini gua konvoy bertiga dan di WS ini gua meninggalkan rombongan. Maafkan ya Pak Kurnoto dan Aryo, gua ceket WS duluan. Udah sampai di WS Dropback, jadi nggak lama-lama. Tahu sekarang stuck, terpaksa ninggalin teman-teman. Oke. Anon ya? Oh ya Nun. Kita ke WC gini, mudah-mudahan, berharap aspal nih, udah tanah, pas tanjaknya. Jarak WS 8,5. Ya pasti 500. Iya sekarang tuh gua udah nempuh, kalau sesuai dengan WS tuh 79.
kalau di jam ya udah 82 nih, 81 kemarin kilo. 21 kilo lagi. Ayo. Target sih sebelum zuhur ya, mudah-mudahan. WSB Giri, sebelum WS terakhir. Selamat datang di hari kedua Bandung Ultra 100 kali. Sekarang menuju Upasil 8 kilo, turun 5 kilo. Let's go. Orang Lumut, kita mulai masuk pendakian Upasil. Dikasih datar dulu, nanti mendekati puncak baru dikasih tanjakan. Keren banget nih. Sekitar 4 km lagi WS ya. WS ya, oke. Hari gunung terakhir Gerangrang. Semangat Kang. Ah, Gerangrang? Enggak kali. 100 malah. Makadam semua. Jadi kalau kalian mau ikut Bandung Ultra, ya sia-sia latihan di Cisadon. Karena rata-rata juga treknya kan banyak makadam. Kategori 13 kilo dengan dapat tim 100 Thank you guys, kalian udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Untuk review dari pelaksanaan race Bandung 100 Ultra nanti akan gua buat terpisah, oke? Dan gue harap kalian enjoy dengan videonya. Jika kalian suka dan mau lihat video-video gue berikutnya, pastikan kalian like dan subscribe channel Windy Siliwangi ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa nikmatin setiap langkah kalian. Gue izin pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.